Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Efriza Mahendra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Profesi Guru dan Organisasi Profesi, Perilaku Profesi Guru, Wawasan Guru Sekolah Dasar, dan Kode Etik Guru. Yang pertama, yaitu profesi guru yang mempunyai beberapa peran dalam pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan pendidikan yang merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Karena strategi dalam keseluruhan itu hampir semua usaha pembaharuan di bidang kurikulum dan penerapan metode mengajar guru pada akhirnya tergantung pada guru itu sendiri. Dan guru ialah orang yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai serta membimbing peserta didik untuk meraih cita-cita dan memiliki budi pekerti. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Ya, guru bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan proses belajar mengajar secara interaktif dan efektif. Di sini kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, namun paling utama dan sangat dominan adalah kualitas profesional seorang guru tersebut. Guru yang profesional minimal memiliki komitmen kepada peserta didik dan proses belajar, menguasai secara mendalam bahan pelajaran yang akan diajarkan, serta cara penyampaian kepada siswa. Dan yang ketiga, penilaian dan evaluasi. Guru melakukan penilaian dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran serta perkembangan peserta didik. Di sini guru memiliki tanggung jawab untuk memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukan, mengadakan refleksi dan koreksi, belajar dari pengalaman, dan memperhitungkan dampaknya pada proses belajar mengajar, dan sepatutnya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Sehingga menjadi interaksi yang luas dan profesional, guru sering dijadikan tokoh teladan dan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Yang keempat, pembimbingan peserta didik. Di sini guru memberikan bimbingan menyeluruh kepada siswa untuk membangun karakter, kemandirian, dan prestasi akademik. Di sini guru hendaknya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh dalam melaksanakan tugas profesinya secara baik. Guru perlu menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan kemampuan profesional yang dimilikinya, dan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran yang baik dan bermutu harus memiliki kemampuan tersendiri dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran baik secara khusus maupun secara umum. Dan yang kelima, pemberdayaan guru profesional. Di sini guru memastikan dirinya terus berkembang melalui pelatihan pembelajaran berkelanjutan dan refleksi praktik mengajar. Dalam upaya menguasai kemampuan pembelajaran, guru itu perlu membina diri secara baik, karena fungsi guru itu sendiri ia adalah membina dan mengembangkan kemampuan siswa dan dirinya sebagai guru profesional, sehingga mendapatkan pengalaman belajar secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya, tidak banyak orang yang memahami apakah profesi itu. Kenyataannya tidak banyak orang yang memahami apakah profesi secara bebas disamakan dengan pekerjaan pada umumnya. Kekeliruan ini telah berlangsung berpuluh tahun, sehingga seringkali tidak diidentifikasi sebagai sebuah kesalahan lagi. Yang selanjutnya kita ke prinsip-prinsip profesionalitas guru. Di sini prinsip-prinsip profesionalitas guru ini adalah 5. Yang pertama, bakat dan minat. Yang kedua, komitmen pada pendidikan. Yang ketiga, integritas dan kejujuran. Yang keempat, kompetensi sesuai tugas. Yang kelima, pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, bakat dan minat.
Seorang guru itu harus memiliki bakat mengajar dan minat yang tinggi terhadap dunia pendidikan untuk melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya, komitmen pada pendidikan, yaitu tanggung jawab guru mencakup peningkatan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Yang ketiga, integritas dan kejujuran. Guru profesional harus menunjukkan integritas dan kedisiplinan dalam pengajaran, menciptakan lingkungan belajar yang jujur. Yang keempat, kompetensi sesuai tugas. Di sini guru dituntut untuk menguasai bahan ajar serta memiliki keterampilan pedagogik yang mendalam untuk mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, pengembangan berkelanjutan. Di sini guru harus terus belajar sepanjang hayat demi meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan zaman. Ini kita lanjut ke tujuan dan misi organisasi profesi guru. Yang tujuan pertama yaitu pengembangan karir. Organisasi ini bertujuan untuk mendukung anggota dalam meningkatkan karir kapasitas profesional mereka melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Seperti dalam Undang-Undang SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Dan yang kedua, mutu dan kompetensi pendidikan. Di sini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan mendorong guru menguasai metode pembelajaran inovatif dan relevan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, sebagai anggota organisasi, guru tidak hanya berkewajiban memberikan sejumlah urutan rutin saja, guru wajib mewujudkan profesionalitasnya. Guru di sini akan dituntut untuk berpartisipasi aktif seperti mengkomunikasikan berbagai pikiran dan pengalaman yang mengarah kepada pembaharuan dan perbaikan mutu pendidikan organisasi profesi keguruan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 41 yang dijelaskan bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen dan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, kesejahteraan anggota. Di sini bertujuan untuk mengadvokasi peningkatan kesejahteraan bagi seluruh anggota, termasuk pemberian penghargaan atas prestasi kerja yang signifikan. Yang keempat, kesadaran profesional. Di sini organisasi profesi guru bertujuan untuk menanamkan sikap profesionalisme yang tinggi pada anggota dengan menekankan pentingnya integritas, etika, dan tanggung jawab dalam profesi keguruan. Yang kelima, tujuan terakhir yaitu kolaborasi pendidikan untuk membangun koneksi antar setiap anggota organisasi untuk berbagi pengalaman dan strategi demi perbaikan mutu pembelajaran di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu dimensi etika profesi guru. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu integritas dalam tindakan. Guru wajib menunjukkan kejujuran dan keselarasan antara kata dan perilaku dalam proses belajar mengajar. Integritas guru adalah fondasi dari lingkungan akademik yang sehat. Guru yang berintegritas dan jujur dalam setiap aspek, mulai dari penyampaian materi, proses penilaian yang transparan, hingga pelaporan kemajuan siswa yang akurat, akan menanamkan nilai-nilai serupa pada diri peserta didik. Lingkungan belajar yang disadari kejujuran mendorong siswa untuk belajar secara otentik, menghargai usaha, dan memahami konsekuensi dari ketidakjujuran. Menurut Kohlberg, tahun 1984, dalam teorinya tentang perkembangan moral, menggarisbawahi pentingnya lingkungan yang konsisten dalam mendorong penalaran moral. Sejalan dengan itu, penelitian Al-Mutayiri tahun 2022 memperlihatkan bahwa ketika dosen menunjukkan perilaku yang jujur,
adil, dan bertanggung jawab dalam interaksi dengan mahasiswa, maka mahasiswa lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai etika akademik yang kuat dan menolak perilaku menyontek. Selanjutnya yaitu poin kedua. Poin kedua yaitu dedikasi terhadap tugas. Dedikasi terhadap tugas yaitu guru hendaknya bekerja dengan sepenuh hati untuk mengembangkan potensi setiap siswa secara optimal. Dedikasi guru melampaui sekedar kewajiban mengajar. Ia mencerminkan komitmen mendalam terhadap perkembangan holistik setiap siswa. Dedikasi ini tercermin dari kesediaannya melampaui tuntunan kurikulum, memberikan perhatian individual kepada siswa yang membutuhkan bimbingan ekstra, dan berinvestasi waktu serta energi dalam merancang pembelajaran yang menarik, interaktif, dan relevan. Tanggung jawab etis mendorong guru untuk melihat setiap siswa sebagai individu dengan potensi unik yang harus dikembangkan, bukan hanya sebagai objek transfer pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu keadilan dalam interaksi. Guru harus memperlakukan setiap siswa secara adil tanpa memandang latar belakang, sosial, ekonomi, atau kemampuan akademik. Etika menuntut guru untuk memperlakukan semua siswa secara adil dan setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau kemampuan akademik. Praktik penilaian yang objektif, distribusi perhatian yang merata, dan kesempatan belajar yang sama bagi setiap siswa menciptakan iklim inklusif di kelas, di mana setiap anak merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Selanjutnya yaitu poin keempat. Poin keempat yaitu pengembangan kompetensi berkelanjutan. Guru dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan mengasah keterampilan melalui berbagai pelatihan profesional. Guru yang beretika memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya, menyadari bahwa pendidikan adalah bidang yang dinamis dan terus berkembang. Hal ini mencakup kemauan untuk belajar, metode pengajaran baru, mengadaptasi diri dengan perkembangan teknologi pendidikan, misalnya menggunakan platform pembelajaran daring atau AI dalam pendidikan, dan memperbarui pengetahuan di bidangnya. Selanjutnya yaitu poin kelima. Poin kelima yaitu empati dan hubungan positif. Guru perlu menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan emosional siswa untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan inklusif. Kemampuan guru untuk memahami dan merasakan apa yang dialami siswa atau empati adalah dimensi etika yang krusial, terutama di sekolah dasar, di mana siswa masih sangat membutuhkan dukungan emosional dan rasa aman. Guru yang empatik mampu membangun hubungan positif dengan siswa, menciptakan suasana kelas yang hangat, inklusif, dan mendukung. Selanjutnya yaitu ruang lingkup wawasan guru. Wawasan lingkup ruang lingkup wawasan guru di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu wawasan pedagogik. Guru perlu memahami teori belajar, pendekatan pembelajaran, dan teknik pengelolaan kelas agar metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Wawasan pedagogik ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran serta cara mendidik peserta didik secara efektif. Guru perlu memahami berbagai teori belajar, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, serta teknik pengelolaan kelas. Guru sekolah dasar harus mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Selain itu, guru juga perlu memahami bagaimana cara memotivasi siswa, mengelola interaksi di dalam kelas, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Poin kedua yaitu wawasan kurikulum.
Guru wajib memahami struktur dan implementasi kurikulum seperti kompetensi dasar, perangkat pembelajaran, dan sistem penelitian yang efektif. Wawasan kurikulum ini berkaitan dengan pemahaman guru terhadap struktur dan implementasi kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran. Guru perlu memahami tujuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik, serta cara merancang perencanaan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, guru sekolah dasar harus memahami kurikulum yang berlaku, seperti kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru juga perlu mampu menyusun perangkat pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar, serta melakukan penilaian hasil belajar secara tepat. Poin ketiga yaitu wawasan karakteristik peserta didik. Memahami perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional siswa, dan diferensiasi individu adalah tugas penting bagi guru untuk pembelajaran optimal. Peserta didik pada jenjang sekolah dasar memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya. Oleh karena itu, guru perlu memahami perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional siswa. Pada usia sekolah dasar, peserta didik berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Hal ini berarti bahwa siswa lebih mudah memahami konsep yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan media pembelajaran, contoh konkret, serta kegiatan praktik agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Selain itu, guru juga harus memahami perbedaan individu di antara peserta didik, seperti perbedaan kemampuan belajar, minat, serta latar belakang sosial budaya. Pemahaman ini penting agar guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang wawasan profesional, sosial dan budaya, serta wawasan teknologi pendidikan. Nah, yang pertama nih, wawasan profesional berkaitan dengan pemahaman guru terhadap profesinya sebagai tenaga pendidik. Nah, guru itu perlu memahami tentang tanggung jawab, kode etik profesi guru, serta pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Jadi sebagai seorang profesional, guru juga dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, diskusi ilmiah, ataupun penelitian pendidikan. Nah, jadi seorang guru yang profesional harus selalu berlatih atau melakukan pelatihan seminar untuk mengembangkan kemampuannya. Lalu, wawasan sosial dan budaya. Guru SD juga perlu memiliki wawasan sosial dan budaya yang baik. Ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan proses pendidikan yang tidak terlepas dari nilai-nilai sosial serta budaya yang berkembang di lingkungannya. Dengan guru memahami kondisi sosial budaya masyarakat, nah, guru ini bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, hal ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Lalu wawasan teknologi pendidikan. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu, guru perlu memiliki wawasan mengenai pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi, apalagi kita nih sebagai guru Gen Z harus dituntut untuk paham tentang teknologi. Jangan sampai ketinggalan teknologi. Oke, kita lanjut ke kode etik profesi guru. Kode etik profesi guru adalah aturan penting yang dibuat untuk membimbing guru dalam menjalankan tugasnya. Aturan ini berisi tentang nilai-nilai moral dan norma yang harus dipatuhi guru agar mereka bisa bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk menjaga kehormatan guru, lalu memastikan guru untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang tinggi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kode etik ini, guru diharapkan bisa jadi panutan yang baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tujuan kode etik yang penting bagi guru dan dunia pendidikan.
Yang pertama itu untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi guru. Nah, guru itu harus berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang merusak nama baik profesinya. Misalnya, guru dilarang melakukan kecurangan, diskriminasi, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan norma sosial. Dengan demikian, kode etik menjaga agar guru selalu menjadi contoh yang baik bagi siswa. Tidak hanya siswa, bisa saja rekan-rekan kerjanya dan masyarakat sekitar. Salah satu tujuan utama dari keberadaan kode etik ini adalah menjaga martabat guru sebagai profesi yang luhur. Guru dipandang sebagai sosok yang turut membentuk masa depan bangsa melalui proses pendidikan, sehingga profesi ini menuntut integritas dan perilaku terpuji dalam setiap tugas yang dijalankan. Lalu, memelihara kesejahteraan guru. Selain menjaga kehormatan, kode etik juga bertujuan agar guru memperoleh kesejahteraan yang layak. Kesejahteraan ini tidak hanya soal gaji dan tunjangan, tetapi juga mencakup kondisi kerja yang nyaman dan matang secara mental maupun spiritual. Guru yang sejahtera akan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Lalu, pedoman berperilaku profesional. Kode etik memberikan arahan yang jelas mengenai bimbingan guru seharusnya dalam bersikap dan menjalankan tugasnya. Peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing serta membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, setiap tindakan guru perlu mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, serta rasa hormat terhadap siswa, orang tua, ataupun masyarakat. Guru itu dituntut untuk bersikap adil dan ramah, serta menghindari segala bentuk diskriminasi maupun perlakuan kasar. Sikap tersebut akan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, dimanapun peserta didik akan merasa aman, dihargai, dan selalu didukung. Yang keempat, meningkatkan mutu dan profesionalitas guru. Tujuan lain dari kode etik ini adalah untuk mendorong guru untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas dirinya. Guru dituntut untuk senantiasa mengembangkan wawasan, pengetahuan, serta keterampilan agar mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, kontrol sosial dan penegakan kode etik. Kode etik ini kan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial untuk memastikan mutu dan integritas profesi guru agar tetap terjaga. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh komunitas pendidikan, bisa juga rekan sejawat, serta organisasi profesi melalui penerapan aturan dan sanksi yang jelas bagi setiap bentuk pelanggaran. Dewan Kehormatan Guru Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan ketentuan tersebut secara adil agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru tetap terpelihara. Lalu tujuan yang terakhir yaitu mendukung kebijakan pendidikan nasional. Nah, guru sebagai pelaku utama pendidikan harus mengikuti kode etik sebagai wujud komitmen mendukung kebijakan pemerintah. Ketaatan pada kode etik memperkuat pelaksanaan program pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Dengan demikian, ini guru dapat berkontribusi nyata dalam perkembangan pendidikan yang adil dan berkesinambungan. Selesai sudah materi yang dapat kami sampaikan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Profesi guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki profesionalisme yang tinggi melalui penguasaan kompetensi, wawasan pendidikan yang luas, serta mematuhi etika dan kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, keberadaan organisasi profesi juga mendukung pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi guru sehingga dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membentuk peserta didik yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.